Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sobat ngarit dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di hari ini? Semoga kabarnya selalu sehat ya untuk teman-teman semuanya. Di video kali ini tuh ada yang baru, teman-teman. Di situ ada Ustadz Imaduddin, ada Bli Leong, dan tentunya nggak cuman mereka berdua, ada yang lainnya juga ya. Dan uniknya ada juga Andi DM, teman-teman. Wah, ini teman-teman pasti udah nggak sabar ini pengen nonton. Sehat selalu ya untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Jing, ini cara garis jing. Oke, kita jangan bahasa tonton. dokter bang, nggak boleh, jangan bahasa dokter. Mohon kita punya etika. Ya, gini teman-teman ya. Anak tolong amat sangat. Soalnya gini, sebentar ya. Kalau kita membahas Tom Liwapa, nggak ada habisnya bang. Nanti merunut ke Pak Ustadz kemana-mana gitu loh. Maksudku gini, biarlah kasih kesempatan Bang Bli Leong atau Ustadz Imaduddin untuk menyampaikan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat Ustaz. Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan. Nah, ini ada Ustadz Imaduddin yang lagi bersuara, teman-teman. Oke, langsung kita simak. Semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Amin. Mungkin sekarang poin yang paling terpenting bagi kita semua keluarga Sobat Ngarit Nusantara ini adalah kembali ke setelan awal, mengembangkan UMKM bermanfaat, tidak membebani anggota, serta menjadi keluarga yang saling membangun, saling maju, dan silaturahmi ini berdasarkan Allah, bukan berdasarkan keinginan ataupun berdasarkan keuntungan untuk satu sama lain. Harapan saya cuma itu. Terkait dengan tadi pembahasan Pak Semar dan lain-lain. Monggo kita tutup cerita yang lama kita tutup. Saya juga sudah state Papi Tom Liwapa, beliau mungkin juga kita manusia. Mungkin beliau terlalu cepat menyimpulkan asumsinya. Padahal sekarang sudah terbukti saya tidak pernah di-endorse sama HS. Demi Allah lillahi ta'ala, saya tidak pernah di-endorse oleh HS. Ya, saya melakukan itu atas persaudaraan. Saya membantu Mas Bayu Sonokling yang saya anggap sebagai keluarga Sobat Ngarit. Tidak ada saya mengharap untuk di-endorse. Ini yang benar-benar teman-teman harus paham. Terus yang kedua, hal yang paling penting lagi, saya keliling sampai ke Medan, saya keliling sampai ke beberapa pelosok Nusantara. Saya nggak pernah keluar-keluar. Saya temuin dari kalangan paling rendah, tukang supir, ya, kuli bangunan yang melintas di Kalimantan, saya datengin. Silaturahmi, harapannya apa? Harapannya agar semua itu bisa merasakan bahwasanya keluarga Sobat Ngarit ini loh silaturahminya yang diutamakan, bukan keinginannya yang diutamakan. Sekarang kita berbicara terkait dengan yang kemarin. Mohon maaf, kenapa saya tidak mengirim bukti transfer saya ketika saya membantu acara tersebut? Lillahi ta'ala, kenapa saya nggak kirim? Saya sudah merasa membantu, saya tidak kepengen, nggak butuh validasi. Bahkan ada yang nanya, nanti akan disebutkan Ustadz ketika sampean nyumbang Ustadz. Saya nggak perlu disebutkan, Allah cukup tahu apa yang kita lakukan. Makanya saya nggak kirim bukti transfernya. Setelah saya nggak kirim bukti transfernya, mungkin merasa saya tidak membantu, saya di-unfollow. Sebagai manusia biasa, saya menanyakan hal tersebut kepada yang bersangkutan. Dijawabnya adalah, yang unfollow adalah anaknya. Papi Tom Liwapa menyampaikan, teman-teman media sosial ini cerdas. Ini kan sekarang coba berpikir, cerdas. Apakah anak itu tiba-tiba mengunfollow seseorang
Dengan alasan apa? Saya adalah orang yang mungkin bertato. Mohon maaf, Sobat Ngarit ini banyak yang punya tato. Kenapa nggak di-unfollow? Betul betul. Jadi gini Bang Imanuddin, Tom Liwapa juga itu bertato gitu loh. Sudah kita suarakan itu kemarin. Tom Liwapa juga Bang Ustadz itu bertato. Kenapa nggak di unfollow? Iya. Semua ini maaf ya, kalau memang ini diteruskan, akhirnya kita tetap membicarakan orang terus Pak Ustadz. Lah, Maaf, makanya sudah. Makanya Yang gini. sudah. Kita sudahi ya, Iya. kita sudahi. Bukan, Ayo, Pak Ustadz. Pak mari Ustadz. kita silaturahmi. Bukan, Mari Pak silaturahmi. Ustadz. Oke. Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon maaf ya, aku potong ya, Oke. mohon maaf. Aku merasa tersinggung. Aku dari kecil mengidolakan Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz disenggol, kenapa aku nggak lewat jalur belakang? Aku merasa apa ya? Loh, idolaku jangan kamu senggol. Idolaku hanya mengungkapkan kebenaran. Aku mengidolakan Pak Ustadz dari kecil. Kok Pak Ustadz disenggol sama Sambayu, sama Ipong, sama siapa itu? Si Papa Gedang Nover. Kok nggak kamu lewat jalur belakang aja? Kenapa kamu pos? Aku sebagai idolanya Pak Ustadz nggak terima dong. Boleh nggak kira-kira? Apakah aku nggak etis secara moral? Oke, gimana? Jadi gini Pak Ustadz, izin sebentar sekali lagi saya mau tanya, menyampaikan bahwa gini Pak Ustadz. Kemarin saya naik di roomnya Sam Wahyu, saya mempertanyakan itu dan ternyata langkah yang diambil mereka itu sangat apa ya? Kalau saya bisa menilai itu fatal sih. Kenapa? Dia katanya sudah mengembalikan hasil dari bantuan dari Pak Ustadz Imanuddin. Bahkan dia sudah mendm saya bukti tersebut. Kan aneh Bang. Ketika orang membantu, Yang ngapain? ya, Ya. itu saya langkah itu sebenarnya itu tidak mencontohkan hal baik sebagai sobat ngarit Bang. Makanya itu yang kita Ya, gaungkan gitu intinya loh. gini Bang, kalau untuk di Sobat Ngarit, yang penting itu aksi nyata. Aksi nyata di dunia nyata. Nun sewu. Oke, sama-sama Kang. Iya, Ya iya, silakan boleh. Bang Bli, silakan Bang Bli. Leo. Bli silakan. Ikut nimbrung di permasalahannya Pak Ustadz ini. Ya silakan Bang Bli, silakan. Kalau diperkenankan begini, aku kebetulan tahu dari awal ceritanya, kebetulan yang menjadi inisiator untuk mendukung penuh kegiatan di Jombang itu adalah saya sendiri. Saya lah yang meminta teman-teman untuk bubuhkan satu tanda tangan di surat pernyataan. Sehingga saya tahu semua, termasuk dari pelaporan keuangan itu saya tahu semua. Begini, pada saat acara tersebut, dari pihak Jombang perwakilan Mas Lasmujo saya sebutkan di sini ya, itu belum memegang dana sama sekali untuk kegiatan tersebut. Sehingga kami di inisiator, saya menghubungi inisiator, membuatkan telepon grup, mengundang untuk rapat di grup. Kemudian kita mendapatkan beberapa poin-poin yang kita setujui bersama-sama dan kita bukukan dalam bentuk surat pernyataan, karena saya selalu tertib administrasi apapun itu di saat ada yang menanyakan di kemudian hari saya sudah mempunyai bukti valid yang bisa saya pakai menjawab. Akhirnya kita sepakat untuk mendukung setiap kegiatan secara Nusantara. Dimanapun itu, bila mana ada kegiatan Nusantara kita siap untuk mendukung. Nah, akhirnya kita bahu-membahu mengumpulkan donasi dari teman-teman inisiator dan keluarga se-Nusantara, sehingga terkumpul nominal pada saat itu yang memang masih jauh kurang dari RAB awal. Akhirnya dari hal tersebut ada beberapa nama muncul di luar inisiator. Nah, salah satunya namanya Pak Ustadz Imanuddin. Akan tetapi namanya Pak Ustadz Imanuddin ini baru muncul pada tanggal 28 setelah acara. Nah, kita karena sepakat waktu rapat dan tertuang di surat pernyataan, kita memerlukan transparansi. Bila mana memang sudah selesai, kita membutuhkan LPJ. Bila mana sudah selesai acara, kita membutuhkan LPJ. Nah, di LPJ pertama itu dana terkumpul 28 juta. Nanti kalau
saya berbicara seperti ini mungkin nominalnya tidak begitu tepat ya. Tapi nanti kalau memang diperlukan data-data, saya siap uh, bukakan, saya siap screen record di sini. Kemudian waktu itu dana tersebut masih minus. Kemudian saya sampaikan lagi, coba dicek kembali, ditata ulang kembali. Ini ada yang belum masuk, bla bla segala macam. Akhirnya muncul laporan kedua, dana masuk itu total menjadi 30 sekian. Ada penambahan lagi. Saya masih sampaikan, coba dicek kembali. Padahal pada tanggal 28 itu saya sudah sampaikan di komal saya, itu atas persetujuan bahwa saya yang dimintakan tolong untuk menyampaikan di komal berapa dana yang masuk, berapa dana yang keluar, itu saya sudah sampaikan. Namun di tanggal 30 apa 29 ya, saya lupa, itu ada perubahan lagi. Dari 28 juta itu menjadi dananya itu masuk sebesar 33. Nah, ini yang fix terakhir. Dana masuk total 33 juta, termasuk di sana tercantum namanya Pak Ustadz Imanuddin di bagian paling bawah. Sebelum laporan itu di-up di grup, saya ada teleponan bersama Mas Semar, Mas Lasmojo, Mas Rongkat, berempat. Kita membahas tentang kisruh tentang Pak Ustadz ini. Nah, akhirnya disepakati ini boleh dikonfirmasi langsung ke yang bersangkutan. Waktu itu masih minus berapa gitu, sedikit minusnya. Setelah dimasukkan dana tambahan dari Pak Ustadz itu masih ada minus sedikit. Akhirnya disepakati, oke, berarti untuk yang punya Pak Ustadz Imanuddin kita masukkan ke dalam LPJ. Kemudian kalau ini dikembalikan itu nanti akan menjadi bola liar. Kenapa orang yang sudah memberikan bantuan tapi kita kembalikan lagi. Tapi memang di sini ada miskomunikasi yang sangat jelas. Di surat pernyataan kesepakatan bersama itu, donasi itu ditutup tanggal 25. Itu kesepakatan bersama yang memang sudah disepakati oleh inisiator. Kemudian Pak Ustadz memang sudah melakukan transfer di tanggal 25. Sehingga kalau mengacu dengan surat kesepakatan, hal tersebut masih sah, masih layak diterima. Akan tetapi memang miskomunikasinya itu adalah di bukti transfer. Karena teman-teman itu baru mendapatkan bukti transfer itu di tanggal 28. Nah, sehingga terjadilah polemik di sini. Jadi polemik dari pihak panitia tidak tahu ada bantuan dari Pak Ustadz, kemudian dari Pak Ustadz itu sendiri merasa sudah memberikan, tapi mungkin tidak terinput atau seperti apa, sehingga ada miss di sini. Itulah miskomunikasinya yang sebenarnya terjadi. Bila mana dari teman-teman panitia dan lain sebagainya itu menanyakan kembali setelah ada permintaan, kemudian di reminder lagi. Contoh, saya misalkan meminta kepada suatu perusahaan A, kemudian pada saat akan ditutup waktu open donasi itu saya menanyakan kembali. Maaf Kang Beli, saya potong ya. Maaf Kang Beli dan juga semuanya. Saya izin pamit mau ke rumah sakit dulu. Sehat selalu guys semua. Ustadz, semua ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya. Waalaikumsalam. Di sini itu ada Ustadz Imaduddin, ada juga Bli Leong,
yang tentunya tadi udah diperjelas teman-teman ya sama Ustadz Imaduddin sama Bli Leong juga. Oke, kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan kita mereminder seperti itu, maka kita akan mendapatkan kepastian ikut serta atau tidaknya. Nah, namun kemarin itu kan sudah dibahas, barusan sudah disampaikan ya sama Bang Albu kalau nggak salah, ternyata dananya sudah ditransfer balik. Nah, kalau untuk hal itu aku tidak pernah tahu ikut campur. Yang jelas kesepakatan terakhir itu dana akan tetap dimasukkan dan dilaporkan di LPJ, dan itu sudah di-share di grup inisiator. Mungkin teman-teman yang memiliki inisiator masing-masing bisa ditanyakan kepada inisiator masing-masing. Laporan terakhir yang fix itu masih ada namanya Pak Ustadz di sana tercantum. Kalau masalah kemarin itu dikembalikan atau lain sebagainya, saya jujur kurang mengetahui hal itu. Karena kesepakatan terakhir ya memang tetap dimasukkan dan sudah dituangkan dalam laporan LPJ pada saat itu. Itu mungkin yang saya ketahui tentang polemik kemarin. Siap. Terima kasih Bang Bli. Terima kasih Bang Bli. Bang Pak Ustadz. Oke. Mungkin kalau dari saya yang terakhir ya, jadi buat semua keluarga aku yang benar-benar saya hormati dan saya kepingin kita semuanya itu menjunjung tinggi yang namanya tali silaturahmi. Saya jujur sebagai manusia biasa itu saya juga kaget ketika ada Papa Gedang, Sam Wahyu, Ipong. Kalau Ipong saya nggak kenal ya. Kalau Papa Gedang saya kenal. Papa Gedang saya kenal. Saya masih ingat saya dulu pernah dijemput di Bandara Medan. Saya ke sana berangkat dengan Bang Arik Motor dengan rombongan Bromen serta Fnet yang dengan niat tulus pengen berbagi ilmu secara gratis waktu itu di sana. Saya nggak ngerti apapun itu. Kemarin Papa Gedang juga sempat komen di room saya, ayo Kang Mas, tolong silaturahmi ini dijalin kembali. Saya ya dalam hati saya nggak pernah memutuskan silaturahmi. Yang memutuskan itu siapa? Saya nggak pernah mutusin silaturahmi. Siapa Ustadz? Intinya saya nggak pernah. Kalaupun mereka merasa seperti itu, ya berarti mereka yang merasa ingin mengakhiri silaturahmi ini. Kebaikan tidak perlu saya ucapkan, tapi insya Allah mereka bisa merasakan. Kalaupun sekarang dilupakan, saya tidak masalah. Karena yang paling penting itu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Masya Allah. Intinya untuk yang di Bali, insya Allah nanti saya sudah ketemu dengan owner atau BOD-nya ya, ownernya dari Bromen. Saya tantang sama Bli Leong, ayo bikin kopdar, tapi jangan bebani anggota kita. Kita ini punya Mantap Bli Leong. keluarga yang besar. Kita bisa gandeng UMKM, kita bisa bekerja sama dengan nama besar Sobat Ngarit. Mantap Bli Leong. Dengan nama besar Sobat Ngarit, insya Allah yang nyupot banyak. Amin. Kita nggak usah mikir, jangan sampai membebani anggota kita. Titik. Ini yang saya sampaikan kepada Bli Leong. Betul. Semangat terus Bang Bli. Semangat Bang Dan Bli. Ini saya jujur ya. Ya Bli, Pak Ustadz, saya mohon maaf Ya. sebagai idolanya Pak Ustadz dari kecil ya. Saya mohon maaf, saya nggak suka statementnya Ipong, Bayu sama Papa Gedang Lover. Saya kecewa karena temannya Pak Ustadz, saya penggemarnya Pak Ustadz dari kecil. Lanjut Pak Ustadz, semangat Pak Ustadz. Oke. Intinya saya akan tetap Bli Leong, saya keliling Indonesia, saya ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada dimanapun. Saya akan tetap membawa Sobat Ngarit ini di hati saya. Saya akan ketemuin siapapun yang menjadi keluarga Sobat Ngarit di seluruh Nusantara. Di mana saya berada, saya akan temui mereka. Terlepas mereka pejabat, terlepas mereka siapapun, itu gak penting bagi saya. Yang penting saya menyalakan obor kehidupan persaudaraan kita Nusantara yang di mana saya akan injak. Di situ saya akan nyalakan tali silaturahmi ini. Allahu Akbar, Bli Leong. Ya, Ini begini, saya jujur, Bang Bli. saya tidak pernah kenal sama yang namanya Pak Ustadz Imanuddin awalnya ya, tidak pernah kenal. Bahkan di room saya itu dulu, Bli, Komal sama ini, PK sama ini siapa sih itu?
Saya lihat orangnya bertato. Kemudian saya enggak pernah yang namanya komunikasi di jalur apapun dengan beliau. Sampai saatnya kemarin pada saat memanas-memanas ini saya dipertemukan. Waktu itu saya masih berada di tempat sabung judi ayam. Saya naik ke komalnya Pak Ustadz, kemudian kita berbicara, akhirnya nyambung dan beliau menyampaikan, ini kalau Bali bikin acara, tolong jangan bebankan keluarga kita yang di Bali. Kita tahu keluarga kita itu bukan 100% dari kalangan yang berada. Ada juga yang buruh lepas harian, ada yang belum mempunyai penghasilan. Kalau kita bebankan, maka kita tidak akan bermanfaat, tapi memanfaatkan. Dari sinilah. Betul. Dari sinilah saya menerima challenge dari beliau. Saya ajak inisiator bikin acara. Saya nggak mau bikin acaranya tanggung-tanggung. Saya nggak mau bikin acaranya seperti yang pertama. Bikin acara biar bisa teman-teman se-Nusantara menikmati, bergembira bersama. Terus pulangnya kita mendapatkan ilmu bersama-sama yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Akhirnya dengan ada kesepakatan seperti ini, saya pun menentang balik Pak Ustadz. Pak Ustadz, nanti teman-teman mau belajar UMKM, mau memanfaatkan sosial media agar mendapatkan penghasilan untuk teman-teman yang belum bekerja, buruh harian lepas, atau kerja serabutan, nanti bisa memanfaatkan sosial media ini untuk mendapatkan pundi-pundi sehingga mereka mendapatkan manfaat dengan gabungnya di keluarga kita di Bali. Dan kemudian hari bila mana sudah merasakan manfaat, maka setiap kita membuat acara dari manfaat yang dirasakan oleh keluarga kita, dia akan bisa menyisihkan manfaat tersebut untuk manfaat orang lain. Dan akhirnya beliau menepati juga. Beliau sekarang padahal lagi cuti, beliau berkeliling membantu memperkenalkan ini loh acaranya yang akan dikonsep. Perlu seorang moderator, perlu seorang pembicara. Dan kemarin saya sudah dikabari dari Pak Ustadz langsung, beli kabar gembira dari Appnet, dari Bromen, dari orang TikToknya langsung akan memberikan pembelajaran tentang afiliator di acara Kopdar Bali. Mantap beli Leo. Ya, ini kita Bali bikin acara nggak punya dana, nggak punya. Harapan saya Bang Bli, harapan ini saya dilihat sebagai Sengkuni Bang Bli ya, harapan saya ketika ada kritikan tolong didengarkan karena Sengkuni juga bagian dari Bang Bli ya. Allahu Akbar Bang Bli, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Nah, ini ada adik DM teman-teman. Wah, unik ini ya. Oke, kita teruskan lagi. Sedikit juga mungkin saya ngomong, mungkin Ayah Queen. Saya mendengarkan secara seksama tadi penjelasannya Bang Bli. Saya terharu ya. Kenapa terharunya gini? Yang dimana esensi Sobat Ngarit ini duduk sama rata berdiri tanpa raja ini dijalankan dari Bang Bli. Iya, betul. Inilah esensi dari duduk sama rata berdiri tanpa raja ini. Iya, betul. Nah, makanya sangat disayangkan kalau kemudian ada sebagian teman-teman dari kalangan Sobat Ngarit tidak sepakat dengan buah pemikiran beliau. Artinya di sini yang berada di Sobat Ngarit, buah pemikiran Bang Bli ini sudah selangkah lebih maju. Gitu loh. Maksudnya kan kalau memang kemudian niatannya itu untuk membesarkan Sobat Ngarit itu sendiri. Nah, mungkin itu. Semangat terus Bang Bli. Kalau saya nggak bakalan banyak apa bicara. Apa yang disemboyankan duduk sama Rata itu ada sama Babli, Leo. Kalau saya itu nggak bakalan banyak berbicara lagi. Ini Mas Andi DM ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh ini yang mau tak ajak tinju kemarin ya? Betul banget. Ini yang mau tak ajak tinju kemarin ya, Pak Mas Andi ya? Kenapa? Ya betul. Sebenarnya itu malah Mas Andi ini yang berjasa buat Sobat Ngarit ini. Beliau selalu menggembar-gembarkan Sobat Ngarit. Sebenarnya orang yang dipanggil-panggil Sengkuni, saya baru sadar. Orang yang teriak Sengkuni itu kita belum tahu. Kita gak menjamin mereka itu Arjuna apa Bima sebenarnya dalam hatinya itu.
Tapi gini Pak Ustadz, kalau Betul, betul, Bang Pak Manudin. Ustadz, kalau bagi semua nih Pak Ustadz, yang berjasa itu beli leong sama Pak Ustadz, karena dia berani mengorbankan demi Mas Iun berantem sama Bang Andi. Allahu Akbar, Pak Ustadz beli leong, Allahu Akbar. Saya itu Allahu Akbar. saya Takbir. itu orangnya gini ya. Saya itu kalau A saya bilang A, B saya bilang B kan gitu. Lah itulah tema saya di sosial media ini. Saya orangnya nggak suka itu menyek-menyek seperti itu. Seperti contohnya ya Pak Ustadz sama si Semar. Lah kalau Papi Tomli ikut-ikut ya menyalahkan Pak Ustadz, ya salah loh. Apalagi Pak Ustadz ini ya dibela-belain berjuang itu mati-matian demi sobat ngarit, bahkan sampai menantang saya tinju. Allahu Akbar, Pak Ustadz. Dicotos di atas ring. Nah, seperti itu. Lah kemudian teman seperjuangan kalau dibatali pertemanan, otomatis ya sakit hati. Kalau orang menyalahkan Pak Ustadz, ya berarti orangnya kurang sehat cara berpikirnya. Itu kalau saya. Pak Ustadz pernah menantang saya, tapi tetap ya, kalau orang benar saya benarkan, orang salah saya salahkan. Seperti itu tema saya. Iya betul. Ya intinya Ya, intinya semuanya monggo kita benar-benar ini menjadi satu, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu hal untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki pikiran kita. Tunggu. Di sini Bang Andi DM suaranya merdu loh ya. Suaranya merdu, penuh dengan cinta kasih ya. Beda sama yang kemarin-kemarin. Oke, kita lanjut lagi. Itu aja sih. Ya, saya berharap mohon maaf nih buat Mas Andi DM. Kalau Mas Andi DM punya waktu tanggal 6 Juli saya kepengen jenengan hadir ya di Bali. Kita Siap, kasih pasti bareng-bareng, saya kita menghadiri ya di acara Sobat Ngarit Bali ya. Pasti saya hadir. Sembunyi hadir Pak Ustadz, sembunyi hadir ini Pak Ustadz. Waduh, ini merupakan suatu kehormatan ini kalau Bang Andi bisa hadir nih. Kalau Bang Andi bisa hadir. Nah, kemarin kan Pak Ustadz nantang Bang Andi kan? Iya, nanti kita tinju mesra nanti kita di panggung ya. Ini saya pegang ya Mas Andi ya omongannya ya hadir ya. Kalau nggak hadir Saya saya pasti cari ya. menghadiri dalam acara Sobat Ngarit Bali. Karena saya di situ respect lah dari Bang Bli ya. Kemudian kalau ada kritik atau bagaimana Bang Bli itu masih mau menanggapi kritik tersebut. Bisa masih menyampaikan seperti itu. Saya sukanya dari situ. Makanya saya itu mau hadir ke situ. Ayah Queen beli leong buat semua keluargaku, Mas Andi DM. Ya, di sini Pak Ustadz mau izin dulu. Pak Ya. Ustadz mau izin dulu ya. Apa itu? Ini ada salah satu ini dari pendirinya grup donasi nih. Mas Ajudan nih sangat ngefan sama jenengan nih. Oke. Ada yang mau diucapkan Mas Ajudan? Ini ngomong Assalamualaikum Pak Ustadz. Masalah Waalaikumsalam. Sengkuni. Saya ini salah satu pendirinya donasi sosial Sahabat Ngarit Nusantara. Justru ini unek-unek saya, justru yang mendukung saya, yang menyepot saya itu Sengkuni Pak Ustadz. Alhamdulillah sampai hari ini saya itu berbaginya itu 1 bulan 5 kali Pak Ustadz. Itu satu titiknya 500. Salah satu ayahku ini juga admin. Jenjen. Ya, intinya gitu ya, Ayah Queen buat ajudan, Ya, apapun yang kita lakukan, baik atau tidak itu yang bisa melihat Allah. ya. Yang bisa melihat Allah. Ya, kalaupun di mata manusia kita dianggap sengkuni, bukan masalah. Yang penting di hadapan Allah kita tidak. Insya Allah kita benar-benar niatnya membantu. Pun buat nopo-nopo. Dan buat semuanya tetap semangat apapun itu. Kalaupun kita dianggap tidak baik, yang penting jangan sampai kita berubah menjadi tidak baik hanya gara-gara dinilai orang tidak baik. Tetap jadi orang baik, apapun itulah. Ya, ya mudah-mudahan kita juga bukan orang yang sempurna. Mungkin kalau ada kalimat yang salah, kata-kata yang kurang berkenan, kita sebagai laki-laki sejati ya, kalau salah kita minta maaf. Tapi
bagi teman-teman mungkin yang merasa bener ya ojo jumowo nemen-nemen lah. Ngoten. Ya. Itulah tadi perbincangan antara Ustadz Imaduddin, ada Bli Leong, dan juga yang lainnya. Terus ada juga Bang Andi DM yang nanti acara kopdar di Bali akan datang, ya. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kekompakan buat semuanya. Sehat selalu. Saya akhiri sampai sini. Ketemu lagi di video berikutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.